Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma bihaqqi rasulillah wa barakatuhu wa qawlihi wa barakatuhu wa sa'ilihi al-tuballighana maqasidana wa tatawalla i'anatana wa taghfira zillatana wa tu'annisa wahsyatana wa taqdiya hawaijana billaha qada'an yakunu lana fi khairat dunya wal akhirah mahfufina birri'ayah marhuzina bi khaswa'isil 'inayah mahfuzina min jami'il afat. Silahkan kita berdoa dalam hati masing-masing selain dari hajat yang di sini bisa disebutkan hajat masing-masing berkah daripada sholawat kubra. Silahkan. Allahumma ja'al bihadihi sholawat kanzan min kunuzina fid dunya wal akhirah wa atiqa aba'ana wa ummahatina wa awladana wa ikhwanana wa akhawatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat wa li jami'i arwahihim khususan li ruh gitu. Tambah lagi doa masing-masing untuk menyampaikan pahala ini kepada arwah-arwah untuk keluarga kita. Silakan. إنك بهذه الصلاة يا عزيز يا غفار اللهم اجعل بها إلى مغفرتك ورحمتك مصيرنا في الجنة يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة المسلمين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة بعد الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونزلة من النار وعفوا الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan sama-sama kita muliakan dan kita hormati Ustaz Samsul Huda selaku pembimbing Majelis Al-Kubra, dan yang kami muliakan Ustaz Abdul Aziz dari Al-Abiyu. Alhamdulillah beliau berkenan hadir bersama kita untuk memberikan tausiah-tausiah. Mudah-mudahan kita berikan taufik hidayah dan apa yang disampaikan beliau menjadikan amalan dari kita semua. Terima kasih. Baiklah, untuk ini kepada yang mulia Ustaz Abdul Aziz. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Yang memuliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, saudara-saudari, ibu, bapak, dan anak-anak sekalian. Alhamdulillah pada malam ini, tepatnya tanggal 16 Rabiul Awal 18 Rabiul Awal, kita dapat melaksanakan lagi acara rutinan kita, yakni menuntut ilmu agama di kampung kita ini. Mudah-mudahan dengan berkah kita belajar menuntut ilmu agama ini, kita sabarataan diampuni dosa, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dalam sihat walafiat dan semangat dalam menuntut ilmu agama dan dapat mengamalkannya. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, zuriat kita menjadi orang yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Tadi disebutkan oleh panitia langgar kita bahwa orang Alabio memang asal Alabio, tapi berbeda sudah dipanggil jadi warga kita di sini sudah. Orang masuk tahun 93, ada Asyam Soleh tak dulu lagi. Tapi sebelum sidin dipanggil, sidin lawas di Matapura, di Makkah. Nah, ada orang hanya sekolah menuntut ilmu di Bapak Ibu tahun 93 sampai sekarang alhamdulillah masih tetap menuntut ilmu. Dan kalau rumah bulan pas turun jembatan untuk pesantren muhajirin, kalau tujuh ke jalan raya Mangkoko Huruf sebelahnya kalau kata ini market. Itu sebagai perkenalan dia bahwa orang-orang pamantiknya Habib mulai dari pamantik sudah kada membuang alam jiwa, kada membuang karena orang di sana dilajari oleh orang bahari juga. Jadi tetap aja orang boleh kalau jiwa memulihkan sudah ada. Nah jadi orang tetap boleh kalau berziarah dan sebagainya. Alhamdulillah malam ini kita dapat bersilaturahmi, belajar sama-sama kita saling sihat menasihati amin. Tentang masalah yang kita baca tadi, sholawat kubra, itu gana-gana manfaatnya baik dunia atau akhirat. Kalau kita membaca tadi itu ada 56 bait, 56 bait kan itu berarti kita mendapat pahala 56 juta sekali kita dudukkan. Berapa lagi kalau dikali 10 sebutinnya lagi 1 juta sebutin salawat itu, jadi kali 10 berarti 10 juta kali pula 56. Nah itu pahala daripada salawat kubra. Manfaatnya kita sampaikan kepada orang yang telah wafat di antara keluarga kita dan juga kita mendapat manfaat hidup ini. Karena itu fadilatnya untuk dunia dan akhirat. Kabul hajat kita insyaallah. Mudah-mudahan itu kita amalkan terus. Jangan hanya kita sekali seminggu belajar ini aja, tapi kita amalkan kayak tiap hari, tiap sembahyang bimbingan kali juga amal tuh. Biar lagian kami kepada yang ada beramal. Nah malam ini ya Ustaz Kak Samsul tasarah aja disampaikan apa. Nah jadi berhubung kita di bulan kelahiran Rasulullah, bagusnya kita
membaca daripada hadis-hadis yang berkenaan tentang masalah sunnah-sunnah, supaya kita dapat mengamalkan sunnah ini, supaya kita bujur-bujur orang yang dikatakan cinta kepada Rasulullah. Jadi kita mengamalkan sunnah. Kita mengamalkan sunnah sudah, cuman mau kita ulangi lagi apa hadisnya itu, lalu bertambah mantap kita mengamalkan. Nah, judulnya dulu adalah tentang bagaimana Rasulullah tentang minyak haram. Nah, sini judulnya babu ma jaa fi ta'atturi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab masalah membicarakan minyak haramnya Rasulullah. Kita bisa ya sudah minyak haram, cuman kayak apa yang paling afdalnya, paling utamanya minyak haram itu. Nah, salah satunya hadis Haddatsana Muhammad bin Rafi'in wa ghairu wahidin qalu haddatsana Abu Ahmad Az-Zabairi. Mata Tuhan lah. Baca mata sudah baik bilang Waalaikumsalam. Mata Tuhan. Sana Syaibanu an Abdullah bin Al-Mukhtari an Musa bin Anas bin Malik an abihi qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam suqqatun yataqayyabu minha. Nah, kita ambil artinya di sini hanya karena li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam suqqatun yataqayyabu minha, adalah Rasulullah itu ada mempunyai tempat minyak haram. Yataqayyabu minha, nang minyak haram oleh Rasulullah, minha daripada itu suffah, tempat minyak haram. Kalau bahasa kitanya ini menerangkan lawan kita adalah supaya kita tiap rumah itu harus diwajibkan ada berisi tempat minyak haram. Bahasa kitanya butuh minyak haram. Jangan sampai kita ada berisi minyak haram di rumah, hendak minyak haram. Jangan kita ke masjid saja orang marhaban tuh berbagi minyak haram, jangan gitu. Jadi kita wajibkan di rumah itu ada berisi wadah minyak haram. Apalagi wadahnya banyak. Di muka jalan yang gak kebiasaan ada minyak haramnya, yang ini miliknya macam-macam, terserah aja. Hendak melarang pak, hendak murah pak, kita aja lagi menciumnya tuh. Ada yang harga 1.000-an dan ada 60.000-an, ada yang 10.000, ada 15.000, ada yang 50.000 segera, terserah aja lagi. Maunya ada duit bagus, nggak larang supaya menciumnya nyaman. Nah itu aja terserah kita aja. Cuma kita kalau mengikut Rasulullah harus ada besi di rumah itu butuh minyak haram. Nah kita ini hendak berminyak haram terus. Kalau anak-anak kita itu disuruh benar di pondok tuh, nah kita harus ada di dalam kantong minyak haram. Karena bila mencium minyak haram itu menjadikan kita cerdas, pintar. Itu salah satu fadilah minyak haram. Kawan tinggal di beparat. Nah, katuju beparat. Kawan tuh kalau nanti jadi kalambu ya kan. Nah, jadi kalau kita mengikut Rasulullah tadi adalah kalau kita bulik mulai sini ke rumah, tahu kita bahwa di rumah harus ada butuh minyak haram, nang gisi, nang aina. Bila kita hendak minyak haram, nah siap pakainya sudah. Itu dia masuk ke dalam. Lalu pulang panjang bacaannya nang kayak tadi, nang kita akan jauh belajarlah. Karena Anas bin Malikin la yarud tiba.
Wa qala Anasun inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu at-tiba. Ujar Anas bin Malik, ya Anas bin Malik ini kan anak angkat Rasulullah. Anas bin Malik banyak ini meriwayatkan hadis karena dihiga Rasulullah terus. Anas bin Malik ujar Rasulullah, ujar Anas bin Malik ini la yaruddu tiba. Jadi Anas bin Malik ini sijil berakhlak beradab, kada pernah menolak minyak haram. Nah ini kalau kita diberi orang minyak haram jangan ditolak. Kada pernah Anas bin Malik ini menolak orang memberi minyak haram. Mengkada memberi orang menukar, jangan mengharap diberi orang. Nah ini bahasa kita. Lalu jar Anas bahwasanya Nabi atau Rasulullah itu tidak pernah menolak orang memberi minyak haram. Ini kita rajin kebiasaan apa ya? Waktu marhaban, nah orang berbagi minyak haram ada kita Allah. Nah itu jangan ditolak. Beberapa orang karena membagi minyak haram kita, beberapa orang tak, jangan ditolak. Sudah jangan ditolak. Bila memberikan malas. Ini adab kita dengan minyak haram. Adab kita dengan minyak haram kayaknya. Itu masalah minyak haram. Jangan sampai bila ada orang memberi, jangan ditolak. Jangan dia nak cium bang dulu aja. Bantah harapku, harus saja. Jangan boleh kita menolak. Nang ambil seorang pakaian seorang misalnya 30.000 sekarang. Nang orang membagi merahapkan daging 2.000 sekarang, jangan ditolak, jangan dicium-cium. Pokoknya bila dibagi terima, hingga itu anuakan sabokan kawak dan kepakaian. Jadi kayak itu caranya minyak haram tuh, kamu ham, nah habis semua, kepakaian nih istilahnya kita mana hati sebenarnya supaya minyak haram, nah kayak itu cara minyak haram. Aman, jadi mohon dia kata baik aku kata minyak haram ada bagus, jadi dia haram di mohon hanya kena ada hati segalanya. Itu caranya minyak haram itu jangan ditolak tadi. Nah ini hadis ini menyuruh lawan kita. Artinya ada Rasulullah seperti ini yang harus kita turuti. Artinya bila orang memberi minyak haram jangan ditolak, jangan macam-macam caranya. Yang kayak tadi menjumpang dulu ya, harap ya, jangan disewarin, terima terus. Lalu kalau jar ulama kita cara menerima minyak haram itu adalah nang kayak apa kita orang memberikan kayak ini tangan. Kalau kebiasaan kita orang memberi minyak haram di sinilah, nah ya, nah adat kita kayak itu kan kebiasaan. Amun kawan yang paling baiknya lagi kayak itu cara minyak haram, menerima minyak haram. Karena minyak haram itu dari surga. Jadi supaya kita tak orang kayaknya menerima surga dia tidak kebaikan. Nah jadi di sini orang malaikat di sini harusnya sini. Kayaknya kan kita menyambungkan kamu. Mulai itu kayak itu. Jadi bagusnya itu. Jadi asalnya kita adat kebiasaan menerima minyak haram kayak itu aja kan ada jadi masalah kan. Kalau hanya ada balik jualan minyak haram di sini, tapi adatnya kayak itu minyak haram itu. Karena itu sunnah Rasulullah minyak haram itu alangkah bagusnya yang paling baik kayak itu. Nah tadi mah sabwa kamu. Nah itu adat bagus bulan kan lebih kata kan. Nah itu masalah minyak haram tadi. Kemudian ulang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, salasun la turaddu al-wasaidu wat-tibu wal-labanu. Ada 3 macam ujar Rasulullah yang ada boleh ditolak bila orang memberi, ada boleh ditolak.
bila orang memberi. Nah, Pak, pertama adalah wasaidah. Al-wasaidah yaitu bantal. Nah, ini kebiasaan kan kita kan jadi tamu di rumah orang, jual orang bantal, terus saking nggak usah jadi jangan terima bantal. Kan ada kisahnya di mana Syekh Salman itu kan. Nah itu ada apa kuitansi ini melihat si Salman dan bantal, lalu si sayang orang anak dibantali diantak. Kadang apa sih dia? Karena sedikit tahu kesunahan itu. Kadang beli dijauhkan bantal atau bila orang mau menjadi bantal jangan ditolak bantal seperti itu. Nah, kedua berkenaan dengan masalah berat kita adalah minyak haram. Nah, itu kadang beli ditolak dua. Yang ketiga adalah walabanu sosok. Air sosok, minuman dari sosok itu kadang beli ditolak bila orang memberi. Kamu bisa jadi minum susu. Kamu kok yakin? Enggak, jangan. Sedikit barang. Namanya bagus, habis air. Itu susu. Yang dipaham lagi lain itu. Ya, ini paham dia tinggal lagi. Susu umahnya kan dia. Minta maaf, ini pula kita baca yang enggak tegang. Sedikit. Jangan bertahu dia doang. Lalu pulang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibul rijali ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tibun nisa'i ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu. Ada juga kesunahan juga. Nah, kebiasaan kita kurang memahami apa isinya. Minyak harum lalakian itu adalah sifatnya nampak baunya dan warnanya tersembunyi. Jadi jangan bawa kan minyak harum itu kalau kita palitakan jadi ada yang kuning kan. Nah itu jangan sampai gitu, berarti supaya jangan kuning apa? Nah dia itu kan kalau kita makan tangan dulu hanya disabuakan ke kain supaya jangan kuning, supaya jangan berwarna. Nah itu, jadi minyak harum lalakian itu adalah baunya itu harus semerbak, nampak, tapi warnanya hilang. Itu caranya tadi. Sedangkan bibinya apa minyak harum itu? Wati bunisai ma wahara launuhu. Minyak harumnya perempuan itu adalah zahir warnanya, warnanya nampak, tapi tersembunyi baunya. Kira-kira ta'amalan sembunyi oleh bila tolak parfum lagi, warnanya aja ada leh, baunya ada kacium lalakian di panganten kata Allah. Karena ini orang kita tuh bila tulak itu kan nang seadanya aja tuh nang kebiasaan aja, jangan tak paling aja orang lagi kan kayak bisa betul penjeramahan, jangan tak paling kapangan pakaian bau parfum bersemat jangan. Karena di rumah lawan lagi melipas-lipas bau orang bakabun. Maaflah dalam sarif belum aja pasti keluar nasi semua dua sarif kadang di kacang. Nah jadi lalakian itu semerbak baunya yang haram itu warnanya ada berwarna ada nampak. Sedangkan bibinya itu minyak haram itu warnanya ada cuman baunya jangan nampak. Berarti jadi kita sesakan aja lagi berparfum di pengantin. Nah itu amun laki habis maksudnya. Nah itu maksudnya. Nah itu masalah adat juga kesunahan.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza utiya ahadukum ar-raihana fala yaruddahu fa innahu kharaja minal jannati." Sama ya tadi, cuma ada tambahannya di sini. Apabila diberi orang salah seorang daripada kamu sekalian itu akan nambah bau wangi, bisa juga di sini ar-raihan ini kembang, ada lalu Ahmad Raihan, berarti bau surga artinya raihan, bau dari surga, ini haram kan dari surga. Itu pengertian raihan ada lalu raihan sini. Nah itu bagus, raihan Ahmad Raihan, Muhammad Raihan ya. Raihan itu bau-bau dari surga. Jadi apabila dikasih orang kita minyak haram, pala yarud dahulu, sama aja kalau dia sedih jangan ditolak. Cuma ketambahannya di sini, hadis di sini, Pak Inahu kharaja minal jannati. Kenapa? Karena minyak haram itu adalah dari surga. Jadi di surga itu nggak ada lagi bau apa-apa selain bau harum semuanya. Kita di sana paluhannya ada mana-manakan Jawa kelihatan. Paluh di surga itu adalah bau semerbak minyak haram itu gitu. Kalau kayak kita sini harus memerlukan kipas angin, nah ada lagi paluhnya di situ. Itu di surga itu 100% diberi kenikmatan sudah. Itu yang kita cari. Biar kita siap saja, sudah kita rasakan kami ke akhiratnya, kan itu siapnya. Kalau kita lihat kawalan kita, amal pada kita banyak makian sudah. Jadi kita ini siapa sudah menemui akhirat ini, ada yang siap kita juga. Jadi sadar kita. Boleh kita bergawi, cuman harus mengimbangi dengan kita nak kembali ke sana apa persiapan kita. Apa persiapan kita pasana itu. Nah orang penduduk surga itu kan masih menyesal, apalagi orang yang masuk di neraka. Orang penduduk di surga aja masih menyesal. Jangan aku yang dulu berkhidmat surga kok makin di atas lagi tingkatannya, kayak itu. Jadi mereka itu daripada kelezatannya surga. Surga yang paling bawah lagi di sana ada menanti dunia yang orang surga di dunia ini. Kalau orang surga di dunia ini masih ada celah ya, operasi yang macam-macam kan. Kalau di sana paling rendah surga itu ada celahannya. Mudah-mudahan kita sabar husnul khatimah, mati dalam beriman kita sabar. Zuriat-zuriat kita dijadikan soleh-solehah. Udah tahu jam berapa kita latihan? Jam berapa? Sekarang jam berapa? Kalau mau jam juga jarak kasih khusus setengah jam. Setengah jam sudah. Yang penting kita harus sering kalau belajar itu berkalawasan pun yang penting kita mengerti. Dapat kita amalkan itu sudah ya ini. Ya sedikit lagi. Kita meneruskan itu masalah minyak haram tadi. Jadi minyak haram itu jangan ditolak. Kemudian yang kedua adalah minyak haram itu jangan ditolak dan konsultakan ke awak kamu dan sebagainya, lalu pulang menerimanya dengan telapak tangan dari belakang. Ada salah oleh adat kita tuh ada, cuma paling baiknya lagi karena itu dari surga minyak haram daripada langsung. Fa'innahu kharaja minal jannati, itu minyak haram dari surga. Kemudian sedikit kita membahas satu bab lagi adalah bagaimana cara bicaranya Rasulullah. Dua macam itu. Cara berpandilnya Rasulullah. Kita bacakan hadisnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu
sardaqum hada walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin yahtamu man jalasa ilaihi. Panggilnya Rasulullah. Maka biasa ada orang cakap. Kita ada menghadapi orang itu Allah. Ini bagaimana sifat berpanggilnya Rasulullah. Di sini diterangkan bahwa Rasulullah itu berkata-katanya berpanggilnya kada cakap. Kada cakap Rasulullah berpanggil. Jadi Rasulullah itu berpanggilnya kada cakap kayak kita nih. Kita cakap berpanggil. Orang nggak ngerti. Ini tadi orang tadi bersiwar apa? Kada ngerti. Jadi hadap Rasulullah itu berpanggil kada cakap. Nah kita turuti kan. Cumannya Rasulullah itu berkata-kata atau berpanggil dengan jelas. Ya takalla bikalamin bayyinin faslin. Berkata-katanya dengan jelas dan tegas. Itu Rasulullah. Kayak Jokowi, ya. Nah kayak presiden kita tuh panggilnya lembut, bagus, jelas ya kita. Jelas. Inilah apa Rasulullahnya berpanggilnya jelas tadi. Yahtamuhu man jalasa ilaihi. Nang kawa menangkap nang dapat paham oleh orang nang berpanggil lawan sini. Itu Rasulullah berpanggil ada cepat supaya orang paham. Nah, jadi kayaknya kalau orang bulik, kenapa aja tadi disampaikan di lanjut kita tadi awak menerangkan karena perkataan dapat dipaham dan jelas. Nah, itu kita turuti. Nah, asalnya kita dipanggil cepat, kita turuti Rasulullah kayak apa. Lalu pulang karena Rasulullah SAW yuridul kalimata salasan litu qala anhu. Adalah Rasulullah itu kalau berpanggil sidin sampai mengulangi 3 kali kata-kata sidin kan. Ada kalau kita melihat di antara keluarga kita rajin atau guru kita rajin sidin berpanggil, kadang diulangi sidin supaya kita paham. Itulah cara berpanggilnya Rasulullah. Artinya Rasulullah berpanggil itu melihat orang yang dipandiri. Kalau orang yang dipandiri ini pemberdayaan muridnya, lalu diulangi sidin, sabar si guru. Nah, supaya dia paham. Itulah Rasulullah berpanggil jelas tadi dan pulang sidin kada cepat dapat dipaham orang yang sapa panggilan lawan sidin. Mungkin 2 bab aja dulu nanti. Jadi pertama tadi masalah adat kita dengan minyak haram. Yang kedua adalah cara berpanggil kita dengan orang lain, bahkan dengan bini anak kita harus jelas supaya dapat diturutinya. Mudah-mudahan dengan ini kita dapat mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah yang kita dengar dan akan baca. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa sayyidil mursalin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma akhrij jannati wahmi wa akhrij fahmi. Allahumma tahmilna futuhan al-bil wa ja'alna min al-ulama amili wa hadina ila sakin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum